Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menerima undangan dari seorang Sodobono. Nah, Mas Ori ini Pak kita emang. Jadi kali ini teman-teman semua, kita berada di segmen Sodobono berbicara. Nah, Keren. oke Kang Heri, sekali lagi saya haturkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Karena saya sangat bergembira hati karena punya temen lawyer, temen deket lawyer, jadi bisa seenaknya nanya gitu. Kita aja Mas Ori ini. Kita Ya, sama-sama belajar aja Mas Odo ya. iya, jadi Karena kan, memang di- iya karena memang apa namanya tentang persoalan hukum ini kita harus banyak update ya karena memang banyak apa namanya perubahan ya. Jadi memang kita harus update terus. iya, dan juga saya melihat ini di beberapa statusnya Kang Heri juga sepertinya sedang sibuk mempersiapkan sesuatu nih ya. Sepertinya mau bangun kantor apa gimana Kang Heri? Enggak, saya lagi sibuk bertani saja Mas Odo biasa. Saya mantap Aduh, di daerah. masih saja tidak berubah ini, Kang Heri ini selalu merendah ya. Ya pokoknya apapun itu, Nyangkul, saya nyangkul tiap hari ini nyangkul. apapun itu bentuknya, saya selalu mendoakan, selalu mensupport. Mudah-mudahan karir teman saya ini Kang Heri, yang berawal bertemu dari kasus Subang, akhirnya menjalin silaturahmi dan menjadi sahabat, dan sekarang menjadi saudara. Insya Allah, mudah-mudahan saya doakan selalu. Semoga karirnya Kang Heri sukses dan saya ikut senang pastinya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ya. Nah, Kang, kita langsung kepada tema aja nggih. Langsung kepada Ya. tema, yaitu berkaitan dengan pra peradilan. Nah, Ya. saya itu kan kadang suka sungkan nih kalau berbicara langsung seperti ini dengan senior kita ya, dengan Bang Tovan atau Bang Ahir, kan suka sungkan, sayanya kan nggak enakan ya. Iya. Nah, maka dari itu, Kita kan lebih ini ya, sukan-sukan ya. iya, makanya saya bilang saya sangat bahagia karena saya punya teman dekat seorang lawyer gitu. Jadi saya bisa kapan aja mau nanya nih gitu loh. Jadi leluasa gitu. Nah, langsung aja nih Kang. Ini kan lagi heboh nih beberapa hari ini, eh, berkaitan dengan ketidakhadiran pihak Polda dalam sidang pra peradilan Mimin, Abi dan Arigi. Bagaimana tanggapan Kang Hiri terkait hal tersebut? Jadi mengenai ketidakhadiran ya, apalagi di sidang yang pertama begitu ya. Kalau kita melihat sepertinya ini memang bukan hal yang aneh ya, dan memang sering sekali ini terjadi ya. Bukan hanya saja pada kasus Subang ya, pada kasus Bina Cirebon juga kan, yang dimana saat itu ada upaya hukum pra peradilan kan pada dasarnya sama ya, seperti itu. Kenapa alasannya? Karena mungkin dalam hal ini di dalam apa namanya sidang pertama di sini hanya terkait membacakan apa namanya objek gugatan ya, objek yang dijadikan gugatan oleh kuasa hukum kepada tergugat. Nah, tergugat dalam arti di sini kan penyidik Polda Jabar ya yang menjadi tergugatnya. Jadi mungkin dalam hal ini mereka juga sudah mengetahui kan karena memang ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai objek prapit ya. Karena memang kan dalam hal ini prapit ini kan hanya untuk menguji kebenaran formil saja begitu. Betul. Jadi terkait sah atau tidak sahnya dalam penetapan tersangka, sah atau tidak sahnya dalam melakukan penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hal yang seperti ini menurut saya dengan tidak hadirnya penyidik Polda di sidang Prapid yang pertama ini ya lebih cenderung kepada pembacaan apa namanya tuntutan ya yang diajukan oleh kuasa hukum. Ini merupakan hal yang biasa dan pada dasarnya saya tetap apresiasi sih atas kerja yang sudah dilakukan penyidik Polda Jabar yang akhirnya kasus Subang ini terus diselesaikan atas kerja pihak kepolisian yang akhirnya kan sekarang untuk tahap
keduanya sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Subang. Demikian, Mas Odo. Oke, baik. Dan yang terupdate juga sih Kang Heri, bahwa katanya di sidang yang kedua pun, di sidangnya Abi katanya yang kedua, pihak Polda pun tidak hadir, yang akhirnya membuat geram ya, membuat kecewa dari kuasa hukumnya YMAA. Yang kedua pun hari ini tadi nih ya, itu juga pihak Polda tidak hadir dengan alasannya katanya surat pemanggilannya tidak sampai. Nah, bagaimana tanggapannya Kang Heri? Karena kan kita melihat di beberapa poin itu seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi Kak Sil itu sangat kecewa gitu ya. Karena dia juga tadi katanya tidak dihadiri oleh pihak Polda, begitu Kang? Betul sekali, karena memang saya juga memang sempat berkomunikasi ya, saya berkomunikasi dengan ya dalam hal ini dengan bisa dikatakan dengan penyidik ya. Memang saya juga sempat berkomunikasi terkait hal ini. Yang pertama saya tentunya menanyakan terkait pelimpahan tahap 2 di sini benar atau tidak begitu. Jadi sebelum saya memberitahukan informasi terkait hal ini kepada teman-teman wabil khusus yang ada di channel saya, jadi tentunya kan saya harus mencari informasi sumber yang jelas nih, begitu kan ya. Walaupun memang dalam hal ini saya juga sudah melihat beberapa teman-teman YouTuber mungkin ada juga yang upload atau menginformasikan terkait pelimpahan tahap 2 di sini, tetapi saya tentunya ingin memberikan informasi yang pasti, oleh karena itu saya membangun komunikasi dan menanyakan terkait kebenaran hal itu. Nah, selanjutnya saya juga menanyakan tentang upaya praktik yang dilakukan oleh tersangka melalui kuasa hukumnya, apakah itu benar dan bagaimana. Nah, terkait hal ini saya memang juga pernah mendapatkan jawaban bahwa memang informasi atau undangan yang diberikan untuk penyidik saat itu di sidang yang pertama juga memang belum diterima gitu. Oh, berarti memang teknis ya? Memang benar-benar teknis ya? Bukan alasan-alasan karena ingin menghindar, bukan begitu ya? Saya rasa kalau saya selalu berpikir positif ya. Yang jelas karena memang tidak selesai mungkin di 1 atau 2 kali sidang kan. Yang penting mungkin nanti endingnya pada saat memang betul-betul mereka bisa hadir sebagai tergugat, mereka bisa hadir. Harapan saya sih seperti itu. Oke. Dan tidak ada sepanjang sejarah pihak penyidik atau Polda melakukan pelanggaran dalam hal seperti ini ya, Kang Heri? Apakah pernah gitu terjadi dia tidak menghadiri sidang sama sekali gitu? Ada kasih sejarah begitu? Saya tidak tahu ya, sebelumnya saya tidak tahu, tetapi selama saya mengikuti itu kan berita-berita terkait kasus yang ada di Jawa Barat dan dilakukan upaya hukum rapid, saya belum pernah mendengar bahwa penyidik Polda Jabar di sini mangkir sampai dengan selesai. Jadi saya optimis dan saya yakin pada waktunya nanti penyidik Polda Jabar sebagai tergugat akan hadir di dalam rapid yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka di dalam kasus Subang ini, begitu Mas. Oke. Dan tadi menyimak pembahasan yang Kang Heri sampaikan terkait P21 penangkapan Abi, itu juga ada statement juga yang keluar dari pihak kuasa hukum gitu ya, karena katanya mereka merasa dibohongi ya. Itu kan di publik sudah banyak yang tahu ya, ada videonya. Mereka katanya dibohongi oleh penyidik terkait penangkapan Abi itu, ternyata belum tahap 2. Tapi kok kenapa mengatakan tahap 2 kepada kami gitu? Apakah benar seperti itu adanya, atau memang ada sesuatu hal yang memang Kang Heri ketahui gitu ya terkait penangkapan Abi itu, yang katanya dari pihak kuasa hukum itu adalah pembohongan, katanya dibohongi, merasa dibohongi oleh pihak penyidik. Apakah seperti itu Kang Heri? Jadi setahu saya begini nih ya Mas ya, pada saat pihak Polda Jabar yang tentunya hal ini sudah disampaikan, kalau tidak salah ada press conference juga yang dilakukan oleh Humas Polda Jabar ya terkait penetapan tersangka Abi Aulia di sini. Ya tentunya berkas perkaranya di sini untuk tersangka Abi Aulia ini sudah dinyatakan P21. Oke. Udah dinyatakan lengkap. Oleh karena itu hal itulah yang dijadikan dasar oleh penyidik Polda Jabar sepertinya nih ya,
untuk melakukan press conference dan menyampaikan bahwa berkas perkara Aki Aulia di sini sudah P21, kan seperti itu. Nah, lalu kalau ada tanggapan dari kuasa hukum, ya saya juga kan mendengar, ini juga pernah kita bahas bahwa kalau seandainya sudah P21 berarti sepenuhnya menjadi tanggung jawab kejaksaan dong, kan seperti itu ya. Ya. Nah, betul sekali, kalau memang sudah P21 istilahnya tahap 1 dan tahap 2-nya sudah dilakukan, yaitu di tahap 2 di sini seperti yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Banjar, yaitu pelimpahan tersangkanya itu sendiri ya, disertai dengan barang bukti yang tentunya barang bukti ini akan dihadirkan juga atau dipergunakan dalam sidang pokok perkara nanti nih pada saat oleh kejaksaan dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi maksudnya adalah saat press conference itu pihak penyidik sudah mengatakan hal yang benar ya, sudah P21. P21 itu ada 2 tahap berarti gitu ya Kang Heri ya. Tahap pertama dan tahap kedua begitu ya. Berarti betul sekali. Kan kalau spekulasi dari pihak dari MAA bahwa mereka dibohongi, katanya sudah tahap 2, nggak taunya masih tahap 1 gitu. Apakah benar kayak gitu? Kita juga kan nggak tahu ya, apakah ada pembicaraan dari pihak penyidik. Yang saya tahu sih di dalam press conference itu pihak penyidik cuma mengatakan sudah P21, itu saja sih yang saya tahu ya. Saya tidak tahu kalau seandainya ada statement yang mengatakan sudah tahap 2. Nah, saya belum menemukan itu di dalam press conference pun, tidak ada perkataan seperti itu Kang Heri. Tapi dikatakan oleh pihak kuasa hukum katanya dia dibohongi gitu. Nah, dibohonginya oleh siapa ini gitu ya? Itu yang jadi tanda tanya ya. Dibohonginya oleh siapa terkait penetapan katanya sudah tahap 2, begitu Kang? Jadi begini ya, Mas ya. Kalau sudah penetapan di tahap 2, tentunya saat itu juga untuk Abi Aulia di sini tidak ditahan di Polda Jabar. Nah, tuh. Karena memang saat itu masih ditahan di Polda Jabar, ya kan? Tentunya P21 di sini hanya berkas perkaranya saja, karena memang jelas belum dilakukan pelimpahan. Karena kan seperti yang sudah terjadi sekarang pada saat sudah masuk di tahap 2, untuk tersangka Abinya juga kan sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Iya. Makanya sekarang ini sepenuhnya untuk penahanan juga menjadi tanggung jawab kejaksaan, seperti itu. Berarti secara tidak langsung harusnya kuasa hukum paham ya? Harusnya kuasa hukum paham ya? Betul sekali. Kalau misalkan kuasa hukum paham, tentunya tidak akan menyampaikan sebuah statement yang memang seperti itu, kan begitu. Karena kenapa? Karena ya itu jelas tadi, makanya saya bilang pada saat tersangkanya ini belum dilimpahkan kepada kejaksaan, berarti itu masih masuk di dalam tahap 1, seperti itu. Jadi di tahap 1 di sini untuk penahanan tentunya masih menjadi tanggung jawab penyidik ya, begitu. Nah, setelah dilimpahkan seperti sekarang, ini juga menjadi tanggung jawab kejaksaan. Jadi saya rasa kuasa hukum semestinya lebih tahu ya terkait hal itu, karena memang saat itu yang melakukan penahanan penyidik Polda Jabar berarti memang masih tahap 1. Masuk di tahap 1 gitu. Oke, berarti harusnya memang begitu ya, sebagai kuasa hukum yang bisa dibilang sudah jam terbangnya tinggi pasti paham ya. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan harusnya ya, nggak perlu lagi tanya-tanya kepada penyidik dong ya, kalau begitu Kang ya. Karena dipastikan kalau jam terbangnya sudah tinggi tahu hal itu ya. Iya. Dan ada yang menarik nih. Mas Toto, saya rasa terkait hal itu bukan terkait persoalan jam terbang tinggi atau pendek ya, tetapi memang kita harus sering banyak belajar saja gitu kan. Intinya kalau kita banyak belajar, istilahnya walaupun memang jam terbang kita belum tinggi juga, belum jauh juga begitu, tetapi kan kita betul-betul menguasai tentang ya istilahnya terkait hal itu ya. Seperti itu Mas Toto. Oke. Dan ada yang menarik nih Kang Heri terkait ketidakhadiran pihak Polda. Nah, di situ ada statement mengatakan bahwa kenapa kok pelimpahan tahap 2 saat proses pra-peradilan itu berlangsung. Itu menurut statement dari kuasa hukumnya YMA ya.
kok kejar-kejaran ya dengan kami. Kemudian kok kenapa nggak datang ya? Apakah takut dengan kami? Nah, itu statementnya gitu menarik juga gitu ya. Menurut Kang Heri bagaimana? Apakah pihak Polda itu takut dan sengaja melakukan pelimpahan tahap 2 saat prosesi pra-peradilan? Menurut hemat Kang Heri bagaimana? Pendapat Kang Heri? Ya, kalau menurut pendapat saya lebih objektif saja melihat terkait hal ini. Yang pertama nih, terkait waktunya yang seolah memang berbarengan ya, antara sidang pra-pid dengan pelimpahan tahap 2 yang sudah dilakukan penyidik Polda Jabar ya. Ya mungkin bisa saja karena memang waktunya ya, karena mungkin waktunya berbarengan, siapanya dan lain sebagainya kebetulan di hari yang sama. Betul. Dan selain itu juga Mas, saya rasa memang dalam hal ini tentunya setiap orang juga kan ya, dalam hal ini baik kuasa hukum maupun penyidik Polda Jabar memiliki strategi gitu loh. Memiliki strategi dalam pengungkapan kasus Subang ini. Itu kenapa? Karena begini ya. Kalau seandainya ini sebenarnya sudah pernah diobrolkan oleh saya dulu ya, tetapi mungkin sekarang ini ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Odo dan memang satu rangkaian. Jadi kalau seandainya nanti sidang pra-pid ini sedang berjalan, sementara dari pihak kejaksaan itu dilimpahkan kepada pengadilan ya, tentunya dibarengi dengan surat dakwaan, lalu nanti di pengadilan disidangkan langsung kepada pokok perkaranya misalkan. Nah, dengan sendirinya sidang pra-pid yang sedang berjalan itu gugur dengan sendirinya seperti itu. Oke. Dan itu hal yang normal ya? Hal yang lumrah ya? Iya, memang hal itu memang hal yang lumrah seperti itu. Jadi saya rasa penyidik Polda Jabar juga tentunya setelah ada beberapa kejadian yang tentunya semua orang juga tahu ya, sekarang itu pasti tentunya lebih hati-hati, lebih waspada seperti itu dalam mengambil keputusan ya? Melakukan pengungkapan kasus begitu, apalagi ini kan kasus Rajapati ya, seperti itu Mas. Oke, wah mantap sekali. Kang Heri penjelasannya itu dapat dimengerti lah ya. Jadi lain nih, kalau YouTube pengacara jadi YouTuber mungkin agak susah, tapi kalau YouTuber jadi pengacara jadi penjelasannya itu mudah diterima gitu. Nah, nih. Maksudnya gini sih saya rasa ya. Mudah diterimanya ini bukan karena penjelasan saya yang mungkin dapat dimengerti saya rasa ya. Akan tetapi Mas Sodonya yang pinter. Sehingga Mas Sodonya karena kepintaran yang dimiliki oleh Mas Sodo sehingga dapat mencerna apa yang saya sampaikan. Bisa aja nih Kang Heri. Aduh. Nih, satu lagi Kang Heri, ini lebih kepada pertanyaan penutup ya, tapi ini sebenarnya pertanyaan mengandai-andai ya. Mengandai-andai lah gitu ya. Ya, tapi apakah ada kaitannya dengan istilahnya itu prosedur hukumnya gitu ya? Mungkin nanti saya butuh penjelasan juga nih. Kita mengandai-andai nih. Seandainya nih pra-peradilan yang diajukan YMA itu diterima, bagaimanakah proses hukum selanjutnya terkait kasus Jalan Cagak ini Kang Heri ya? Berkaitan dengan putusan persidangan yang sudah diputuskan dan ada yang sudah dipenjarakan gitulah ya, sudah diputuskan. Itu bagaimana nasibnya kalau seandainya pra-peradilan ini menang misalnya gitu, andai-andai aja, gimana Kang? Jadi kalau bertanya kepada saya rasa ya, karena memang saya juga melihat perjalanan kasus nih Mas, dari pertama awal sampai dalam hal ini upaya hukum pra-pid dilakukan waktu itu pada saat kuasa hukum Pak Rohman ya. Sudah dilakukan upaya hukum pra-pid kan, walaupun memang saat itu sepertinya untuk objeknya nih ya, objek gugatan pra-pidnya itu saya rasa saat itu terkait penetapan tersangka dan bisa dikatakan gagal kan, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang dilakukan upaya hukum pra-pid kembali begitu, walaupun ini yang kedua kalinya ya. Berbicara terkait upaya hukum pra-pid dua kali, sekali lagi saya pernah jelaskan juga, memang saat ini memang belum ada peraturan yang tegas di dalam KUHP yang memang menegaskan terkait boleh atau tidaknya melakukan upaya hukum pra-pid lebih daripada satu kali. Oleh karena itu berarti karena memang tidak adanya aturan yang tegas itu berarti memang boleh.
Nah, tetapi berjalan dari beberapa upaya hukum yang dilakukan, kalau menurut saya tidak mengatakan bahwa, saya tidak akan mengatakan bahwa upaya Prampitnya ini akan berhasil. Kalau menurut saya ini ya. Jadi saya rasa upaya hukum Prampitnya ini akan gagal. Nah, adapun sekarang misalkan ada statement yang disampaikan oleh kuasa hukumnya sendiri terkait upaya hukum Prampit, dia akan mampu memenangkan di dalam Prampit di sini ya, untuk memberikan pendampingan terhadap kliennya. Ya memang kuasa hukum bagusnya memang seperti itu. Jadi kenapa? Kalau misalkan dia itu memang harus yakin, harus mampu meyakinkan semua orang, harus mampu mungkin dalam hal ini meyakinkan para pemerhati kasus Subang juga ya. Karena memang walaupun memang dalam hal ini hakim memutuskan hukuman itu, atau mungkin dalam hal ini memutuskan perkara itu tidak melihat bagaimana opini publik, tidak ya. Tetapi mungkin kuasa hukumnya melakukan itu, dan sekali lagi memang semestinya kuasa hukum harus memiliki keyakinan. Jadi kalau misalkan dia tidak yakin bahwa upaya Prampit yang akan dilakukannya akan gagal, ya bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan netizen ya? Jadi wajar saja kalau sebagai kuasa hukum mereka itu sangat yakin begitu. Walaupun toh akhirnya hasilnya gagal misalkan begitu. Sekali lagi terkait hal ini, saya tidak memiliki pemikiran, saya tidak memiliki analisa bahwa upaya hukum Prampit yang kedua kalinya yang dilakukan, walaupun mungkin dalam hal ini objek perkaranya bisa saja terkait sah atau tidak sahnya dalam penetapan tersangka Abi di sini, termasuk sah atau tidak sahnya dalam penetapan tersangka Mimin dan Arigi, dan tidak menutup kemungkinan juga karena memang Abi ini sudah ditahan dan sudah dilimpahkan, tidak menutup kemungkinan juga melakukan upaya Prampit yang menjadi objeknya terkait sah atau tidak sahnya dalam melakukan penangkapan dan penahanan seperti itu. Jadi objeknya memang seperti itu. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya katakan saya tidak memiliki pemikiran bahwa upaya hukum Prampitnya ini akan sukses. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai apa yang Mas Rodo tanyakan tadi, bagaimana sih kalau seandainya upaya hukum Prampitnya ini juga akhirnya berhasil begitu? Kan tentunya Mas Rodo juga, kita semua sudah ketahui Mas, bahwa segala sesuatu itu memang sudah diatur, sudah ada jalurnya. Misalkan sekarang untuk menguji kebenaran formil dengan upaya hukum Prampit, ya kan? Terus apabila memang sudah divonis, bisa mengajukan banding, bisa mengajukan kasasi, bisa mengajukan PK, bisa mengajukan terakhir mungkin gerasi, walaupun memang di gerasi ini syaratnya harus memberikan pengakuan ya. Sementara di dalam kasus Subang kan untuk saat ini dari beberapa tersangka yang sudah ya istilahnya dalam hal ini menyandang status tersangka ini kan, tersangka di sini kan tidak ada yang memberikan pengakuan toh selain daripada Danu kan. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak optimis dan saya tidak yakin, saya tidak memiliki pemikiran bahwa upaya hukum Prampit di sini menurut analisa saya akan berhasil. Keduanya, walaupun memang misalkan kata Mas Rodo berhasil, yaitu tadi segala sesuatu memang sudah ada porsinya begitu. Jadi tidak bisa seperti yang dibayangkan semudah itu begitu Mas Rodo. Oke, siap. Kang Heri, pertanyaan saya sudah selesai. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat mudah diterima, dan terima kasih banyak juga atas luang waktunya gitu ya, mau saya wawancara gitu. Dan sepertinya saya akan tiap hari nanti menghubungi Kang Heri. Boleh Mas Rodo. Nanti jam-jam seperti ini saja Mas Rodo. Oke. Kalau siang itu berubah ya? Kalau siang itu jadi petani katanya Kang Heri ya? Kalau siang saya menjadi petani. Jadi Mas Rodo tahu nggak artinya petani? Tahu. Belum, nggak tahu apa tuh. Jadi petani itu kan pemuda pemberani. Oke. Petani itu pemuda terampil masa kini. Oke. Tapi petani di sini kan Kang Heri konteksnya petani yang punya lahan kan, maksudnya petani yang ngawasin yang pekerja para tani gitu kan? Betul. Jadi petani itu tambahan lagi satu sesuai dengan apa yang Mas Rodo
sampaikan bahwa petani itu penyangga ketahanan pangan negara Indonesia. Oke, Gitu. Jadi harus sip. petani. Hidup petani. Hidup. Mas Yono. Oke, Kang Heri, terima kasih banyak sekali lagi, matur suwun sangat. Mudah-mudahan Sama-sama Mas Yono. mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan sekali lagi seperti biasanya bahwa kita terus kawal kasus ini, dan kami berharap Kang Heri aktif kembali mengawal kasus ini dan bersama teman-teman yang lain, karena jikalau tidak ada kita semua, tidak ada YouTuber, tidak ada netizen, saya rasa kasus ini akan hilang. Untuk itu, mari kembali lagi kita kawal kasus ini sampai tuntas. Siap. Siap, Mas Yono, siap. Matur suwun sangat Kang Heri, selamat beristirahat. Salam ke Saya minta maaf nih apabila pertanyaan, ya intinya jawaban atas pertanyaan Mas Yono, saya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Yono. Mohon maaf ya. Wah, sangat dimengerti Kang Heri, sangat paham, sangat paham. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat beristirahat, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Matur suwun sangat Kang Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Sama-sama Mas Yono.